Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa kita. Baik Ibu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa selesaikan. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya. Sekarang kita akan melakukan absen seperti biasa. Anak-anak dapat mengisi absen di link Google Form yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp group kita ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi tentang pengertian pantun. Anak-anak dapat menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam pantun. Kemudian, anak-anak juga dapat mengetahui cara membuat pantun dengan benar. Sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini ada yang masih ingat dengan pelajaran kita kemarin membahas tentang apa? Membahas tentang tema 3, makanan sehat. Ibu lanjutkan ya. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri kita. Ibu mulai ya. Satu Nusa. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan lagi ya, kita akan melakukan literasi digital. Kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyimak video yang akan Ibu tayangkan ini. Silakan diperhatikan ya. Akhlak mulia. Nah, dari video tadi, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Kita, Bu. Ya, silakan Kita harus jadi orang yang baik, Ibu. Kita harus saling tolong-menolong satu sama lain. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan Nah Ita tadi ya mengenai video literasi tadi. Kita lanjut ya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian buka buku siswa pada halaman 8. Di situ ada sebuah cerita Siti dan teman-temannya. Silahkan kalian baca teks tersebut dengan membaca cepat. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, teks tersebut menceritakan tentang apa? Tentang Siti yang membuat pantun, Bu. Iya, benar. Tentang pantun. Perhatikan, ayo menulis. Di mana perintahnya kalian disuruh untuk mencari tahu tentang informasi pantun, baik dari buku, bertanya kepada orang tua, atau saudara, atau bahkan mencari di internet. Ibu beri waktu 5 menit, cukup ya? Ya, Bu. Ya, Ibu persilakan. Sudah? Sudah, Bu. Ya, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil dari tugasnya tadi? Saya, Bu. Iya, Ibu persilakan, Nak Meme. Pantun adalah sebuah puisi lama yang berasal dari Melayu dan memiliki sajak AB, Bu. Ya, tepat sekali yang disampaikan Nak Meme tadi mengenai pantun. Ibu minta satu orang lagi. Siapa? Saya, Bu. Ya, Nak Ita, Ibu persilakan. Pantun itu adalah sebuah bait yang bertujuan untuk menyampaikan maksud tertentu, Bu. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan Nak Ita dan juga Nak Meme tadi ya mengenai pengertian dari pantun. Dari jawaban-jawaban kalian tadi itu sudah pada benar, namun masih ada sedikit yang masih kurang. Sekarang mari kita lengkapi apa yang sudah anak-anak sampaikan tadi mengenai pantun. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pada pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama dari Melayu yang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Pantun juga dapat digunakan dalam acara adat dan kegiatan penting lainnya. Kemudian, ciri-ciri pantun. Silakan anak-anak perhatikan contoh pantun berikut. Pergi berlibur ke rumah paman, sekalian belajar seni tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Nah, adapun ciri-ciri dari pantun yang pertama yaitu satu bait terdiri dari 4 baris atau 4 lari. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu bersajak AB, AB,
Sajak ini sendiri artinya keselarasan dari bunyi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu tiap baris terdapat 8 hingga 12 suku kata. Ciri-ciri yang keempat yaitu baris 1 dan 2 merupakan sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan isi dari pantun. Coba anak-anak perhatikan kembali contoh pantun berikut. Pergi berlibur ke rumah paman, sekalian belajar seni tari. Itu termasuk baris 1 dan kedua yang disebut sebagai sampiran pada pantun. Kemudian tidak ada yang lebih nyaman selain jaga kesehatan diri. Itu merupakan baris 3 dan 4 sebagai isi dari pantun. Adapun pengertian dari sampiran adalah bagian pantun untuk mengantarkan rima atau pengulangan dari bunyi. Sedangkan isi dari pantun adalah bagian pantun yang berguna untuk menyampaikan tujuan atau maksud pantun. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis pada pantun. Jenis-jenis pantun ini berbedakan menjadi 2 ya, berdasarkan umur dan juga berdasarkan isi. Jenis pantun berdasarkan umur ini dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi ini dibedakan menjadi 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas tentang pantun berdasarkan umur. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Coba anak-anak perhatikan contoh pantun berikut. Pasar baru tempatnya kain, awas dompet janganlah hilang. Desa tempatnya bermain, mari kita pergi berpetualang. Nah, pantun anak-anak dapat menggambarkan sukacita dan dukacita masa kanak-kanak. Kemudian, adapun pantun orang muda, layang-layang talinya putus, jatuh ke tanah jadi rebutan, kasih sayang yang tulus modal dalam persahabatan. Nah, itu tadi contoh pantun orang muda. Pantun orang muda ini menggambarkan makna atau kehidupan persahabatan, perkenalan, muda-mudi, serta perasaan senasib. Kemudian yang terakhir yaitu pantun orang tua. Senja tampak di depan mata, kupandangi dengan dekat, usia hanya sekejap mata, mencari bekal untuk ke akhirat. Umumnya, pantun orang tua ini menggambarkan adat budaya, nasihat, atau petuah bagi kaum muda, agama, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ya. Pantun berdasarkan isi. Yang pertama yaitu ada pantun jenaka. Pohon manggis di tepi rawa, pohonnya ditebang jadi rata, nenek meringis sambil tertawa melihat kera berkacamata. Nah, pada pantun jenaka ini menceritakan tentang hal-hal yang lucu atau lelucon. Kemudian yang kedua yaitu pantun nasihat. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan, anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, untuk pantun nasihat ini bermakna tentang nasihat, petuah, ajaran, atau anjuran dalam budi pekerti yang bertujuan untuk mendidik. Kemudian yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Burung nuri burung dara terbang tinggi di atas taman, cobalah jawab wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, itu tadi pantun teka-teki. Pantun teka-teki tersebut baris 3 dan 4 menyatakan teka-teki yang untuk dijawab oleh pihak lainnya. Misalnya, pertanyaan dari pantun tersebut yang jawabannya adalah balon. Kemudian yang terakhir adalah pantun kiasan. Dia melisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Pantun kiasan tersebut baris 3 dan 4 atau isi dari pantun menyatakan kiasan yang umumnya menyampaikan hal yang secara tersirat. Nah, itu ya. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, Tidak ada. Ibu lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu suruh membuat satu pantun. Bebas pantunnya. Kemudian anak-anak dapat mempresentasikannya di depan Zoom ini. Kemudian apabila anak-anak sudah membuat pantunnya, silahkan kirimkan pantunnya ke WhatsApp grup kita ya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang untuk anak-anak membuat pantun. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Di sini ada yang ingin menyampaikan pantunnya. Kita, Bu. Ya, Ibu persilahkan, Naita. Baik, Bu. Saya membuat pantun jenaka, Bu. Isinya begini. Kue rangin rasanya manis, kue tar bukanlah lapis, malam dingin hujan gerimis, bentar-bentar kebelet tipis. Hingga, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Naita. Bagus sekali pantun yang telah dibuatnya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pantunnya?
Saya, Bu. Iya, Nak Meme, Ibu persilahkan. Saya membuat pantun teka-teki, Bu. Jikalau ingin menangkap laba, cobalah pasang dengan pulut. Jikalau kamu bisa menerka, apa namanya bertanduk di mulut. Sudah, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Nak Meme. Bagus sekali pantun yang telah dibuatnya. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya, Nak Nurjana, Ya. Ibu silakan. Ya Ibu, saya izin bertanya Bu. Sebenarnya saya tadi sedikit ragu dengan pantun punya Meme yang menyampaikan bahwa pantunnya suku kata yang terakhir punya Meme itu di baris 1 dan 3 berbeda Bu. Dan Ibu juga tidak menyalahkan pantun punya Meme tadi di suku kata terakhir yang sama. Misal baris 1 dan baris 3 Bu. Begitu juga dengan baris kedua dan 4 misalnya sama-sama. Jadi itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Wah, terima kasih kembali ya Nak Nurjana. Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa bisa begitu ya di dalam hati Nak Nurjana? Mengapa Ibu tidak menyalahkan pantun dari Nak Meme tadi? Begini ya, Ibu tadi menjelaskan tentang ciri-ciri dari pantun, di mana salah satunya itu adalah bersajak A, B, A, B. Nah, yang ditanyakan Nak Nurjana tadi pada suku kata terakhir dari pantun Nak Meme tadi tidak sama dengan penjelasan Ibu di awal. Itu tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Itu memang sudah benar. Mengapa Ibu katakan benar? Karena jika suku kata terakhir pada baris 1 dan 3 tidak sama, tetapi huruf akhir baris 1 dan 3 harus bahkan wajib sama. Sebentar, Ibu ketikkan pantun yang disampaikan oleh Nak Meme tadi ya, supaya anak-anak tahu dan paham yang maksud Ibu. Nah, seperti ini. Coba anak-anak perhatikan. Suku kata terakhir baris 1-nya adalah ba dan suku kata terakhir baris 3-nya adalah ka. Coba perhatikan huruf terakhir dari ba dan ka adalah huruf A. Nah, itulah alasan Ibu tidak menyalahkan pantun dari Nak Meme tadi, karena ya memang tidak salah. Itu memang dapat dikatakan sebagai pantun. Begitu ya, Nak Nurjana? Baik Ibu, saya sudah paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup. Dikumpulkan hari ini juga ya, paling lama pukul 12 siang nanti. Dikirimnya di WhatsApp pribadi Ibu. Baik, Ibu. Baik Bu. Ya, tidak terasa ya materi kita hari ini sudah habis. Silakan anak-anak rangkum materi kita hari ini di buku catatnya. Dan yang tadi sudah bertanya, sudah menjawab, Ibu berikan bintang sebagai reward karena anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini, suka? Suka, Ibu. Suka Bu. Iya. Anak-anak senang? Senang Bu. Kami senang dan gembira. Iya. Apa saja yang anak-anak dapatkan dari pelajaran hari ini? Saya Bu. Ya. Kalau yang saya dapatkan bahwa dari materi yang saat ini adalah bisa saya tahu pengertian pantun, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis pantun, serta juga ada contoh dari pantun. Itu Bu, terima kasih. Benar sekali ya. Materi mana yang paling anak-anak sukai? Semuanya, Bu. Semuanya, Ya, Bu. semuanya. Alhamdulillah. Ibu rasa anak-anak semua sudah memahaminya, dan sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Nak Nurjana untuk memimpin doa kita. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, doa dan menurut kepercayaannya serta masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Nak Nurjana. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu berharap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Bu.